Halo para kawargian saya semua, senang sekali bisa berjumpa dengan para kawargian sekalian di video podcast saya guys Hipnoterapi. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, Ibu Widi, seorang psikolog klinis yang akan membahas sebuah tema yang ternyata beliau baru saja mendapatkan sebuah, ya katakanlah peristiwa atau kejadian yang menarik. Nah, tanpa basa-basi lebih panjang, mari kita dengarkan dulu. Nah, ini gimana, Bu Widi, sehat? Alhamdulillah, Iya. sehat dok. Apa nih yang mau di-sharingkan kali ini apa nih? Agak tergelitik ya saya dengan beberapa, ya mungkin hampir 1 tahun ini ya. 1 tahun ini setelah pandemi khususnya. Karena kebetulan saya sebagai seorang psikolog klinis yang banyak juga menangani tumbuh kembang anak, saya banyak sekali mendapati anak-anak yang di usia 3-5 tahun itu datang kepada saya konsul dengan keluhan gitu ya, adanya hambatan berbicara. Oh, hambatan berbicara. Iya, jadi ada yang belum bisa bicara gitu kan, atau bicaranya yang masih nunjuk-nunjuk pakai menggunakan bahasa isyarat, padahal tidak punya gangguan dengar. Dan ada juga yang sudah bisa bicara tapi katanya minim, kalimatnya masih sedikit. Padahal di usia, misal taruhlah usia 4 tahun, 5 tahun harusnya kan sudah mulai pandai bercerita. Nah ini minim sekali. Jadi saya tergelitik untuk bahas sesuatu nih karena dengan adanya klien untuk anak-anak di usia segitu banyak datang kepada saya. Oke, jadi bagi para kawargi yang saya mungkin yang belum pernah mengikuti atau belum pernah bertemu dengan Bu Widi. Jadi Bu Widi ini memang psikolog yang concern atau dunianya memang lebih banyak berkaitan dengan perkembangan anak. Jadi apa yang baru saja beliau sampaikan bahwa ada anak usia 3-5 tahun ini katakanlah mengalami keterlambatan ya Bu ya kalau kita begini. Keterlambatan dalam berbicara di mana harusnya tadi Ibu bilang 4-5 tahunnya harusnya udah banyak cerita ya, udah cerewet lah kayak gitu kan ya. Dan ini kok ternyata banyak yang terlambat. Nah, di sini mungkin kita harus lebih dalam lagi nih. Mungkin bisa Ibu lebih ceritakan lagi seperti apa sebetulnya sih kondisi yang terjadi ini? Jadi kasus yang terjadi ini sekarang 1 tahun belakangan ini setelah pandemi itu kasus yang banyak sekali datang kepada saya. Setiap bulannya itu rata-rata sampai 20 orang atau 20 anak yang datang kepada klinik saya setiap bulannya ya dok ya. Bayangkan dengan keluhan bahwa anaknya belum bisa bicara di usia 3 tahun. Kalau ingin sesuatu masih nunjuk, tarik tangan orang terdekatnya, kemudian katanya sangat minim. Kalau misalnya gitu, dia baru bisa bilang iya atau ujungnya saja, mau minum, num, manggil ayah, yah gitu. Atau kata-kata yang lain itu masih minim sekali, padahal usianya sudah 3 tahun. Harusnya 3 tahun sudah bisa mau minum, mau makan, mau pipis gitu. Setidaknya bisa 2 kata dari 1 kalimat. Ini sama sekali masih minim. Kemudian usia 4 tahun, 5 tahun juga sama. Biasanya anak usia 4 tahun, 5 tahun sudah pandai bercerita ya. Ini sama sekali tidak. Nah, kemudian setelah saya melakukan banyak penggalian ketika konseling, ternyata hasil yang saya dapatkan adalah anak minim stimulasi dan lebih banyak menggunakan lagi dan lagi gadget dok. Iya. Oke, jadi ini kejadiannya ya Bu ya, bahwa Betul. Anak usia tadi 3-5 tahun yang seharusnya sudah bisa berbicara kalimat yang terdiri dari 2 suku kata minimal, ini ternyata terlambat gitu ya. Dan kembali lagi, jika Anda mungkin mempunyai anak yang terlambat berbicara, ya memang harus dibawa ke profesional karena memang belum tentu gangguannya adalah karena katakan faktor lingkungan atau apapun, bisa juga secara fisik, jadi memang harus dibawa ke profesional. Yang penting jangan sampai telat. Yang dialami Bu Widi, nah ini yang mungkin kita tadi ya harus betul-betul concern saat ini ya, karena ada fasilitas yang dulu mah nggak ada ya, zaman mungkin orang tua kita atau zaman saya dengan Bu Widi juga, kalau pada saat masih kecil usia mungkin 3-5 tahun,
belum ada ya. Belum ada Nah, dong. tapi ini mungkin untuk generasi-generasi milenial atau yang lahir di katakanlah orang tua yang katakanlah angkatan mungkin 90-an ke atas ya, dan sekarang punya anak. Nah ini ternyata ada keterlambatan bicara yang diakibatkan oleh HP, Iya, oleh handphone ya. Nah, jadi bukan karena gangguan fisiknya ya, bukan karena bukan. katakan banyak kan bilang autis ya, banyak yang Betul. bilang gangguan mental atau katakanlah retardasi Iya. atau ya perkembangan otak ya. Nah, tapi kalau ini bukan di situ sebetulnya masalahnya, Bukan. tapi di penggunaan handphone. Nah, menarik kita gali lagi nih Bu Nene. Sebetulnya ada masalah apa dengan penggunaan HP ini untuk anak ini? Nah, itu yang menggelitik saya, yang seringkali saya berpikir ini memang sudah zamannya kah seperti ini atau bagaimana nih? Karena begini dok, rata-rata anak yang usia 2,5 ya, taruhlah 2,5, karena kemampuan berbicara anak sebenarnya kan harusnya 2 tahun itu sudah mulai bisa ya, sudah usia 18 bulan sebenarnya sebelum 2 tahun, tapi kebanyakan datangnya terlambat, usia 3 tahun baru orang tua datang pada saya yang mengeluhkan bahwa anaknya kok bicaranya belum lancar ya. Nah, jadi yang terlihat pertama kali oleh orang tua adalah kemampuan bicaranya. Di sini padahal kan yang tadi saya sampaikan ya, rata-rata sekitar 20 anak per bulannya, dan di situ kasusnya memang berbeda-beda, tapi hampir 80% justru karena gadget tadi, yang 20%-nya yaitu karena ada gangguan lain, misalnya tadi autis gitu kan, atau misalnya ID gitu kan. Nah, tapi untuk yang 80% itu rata-rata itu karena stimulasinya yang memang kurang dari orang tua. Setelah digali kebanyakan ya tadi orang tua ingin yang penting anak anteng, terlihat di rumah, baik-baik saja, tidak main keluar. Jadi akhirnya apa yang diberikan? Handphone. Dari mulai anak bangun tidur sampai anak mau tidur lagi. Hampir rata-rata paling berhenti itu kalau anak tidur siang. Nah itu, dan itu kasus anak-anak yang di bawah 5 tahun ya dok. Kasus anak yang di atas 6 tahun sampai 15 tahun yang sering saya dapatkan justru adalah mogok sekolah. Kasusnya lagi dan lagi, bukan hanya karena ada pembulian misalnya dari temannya, akhirnya anak tidak mau sekolah, bukan. Tapi rata-rata karena dia tidak mau menunaikan tugas belajarnya. Lebih enak di rumah, main handphone, game online, atau misalnya dari rumah iya berangkat ke sekolah, tapi nggak sampai di sekolah. Nah itu yang terjadi. Pada akhirnya datang ke sana karena memang sudah taraf kecanduan. Untuk usia SD ya, sampai usia 15 tahun, SD sampai SMP, itu hampir kurang lebih antara 7 sampai 12 kasus yang datang kepada saya. Untuk kasus-kasus ini ya dok ya. Nah, ini yang sangat memprihatinkan sekali. Apakah memang ini sudah zamannya atau sebenarnya kita belum siap ya dengan teknologi yang sudah lebih canggih lagi nih. Padahal sebenarnya menurut pakar, itu untuk handphone, untuk HP, untuk anak-anak itu 2 jam per hari maksimal. Dan usia perkembangan anak yang masa keemasan tadi 0 sampai 5 tahun yang menurut saya sebenarnya bukan 0 sampai 5 tahun, tapi 0 sampai 7 tahun sebenarnya harusnya belum boleh. Yang harus diberikan kepada anak adalah mainan-mainan atau bermain edukatif. Yang terlihat oleh orang tua itu baru hanya segi atau aspek komunikasi atau bahasanya. Aspek yang lainnya kan belum terlihat atau belum terdeteksi oleh orang tua. Misal, pastinya kognitifnya juga akan terlambat. Karena apa? Ya tadi, minimnya stimulasi dari orang tua. Yang ditonton misalnya hanya film. Atau mungkin memang ada permainan edukatifnya gitu kan. Tapi ya itu tadi, karena satu arah, anak kan hanya nyerap, tapi dia tidak tahu kan bahwa yang dia konsumsi atau misalnya yang dia tangkap itu apakah memang yang benar atau tidak.
Ya namanya apalagi kalau misalnya tidak ada pendampingan. Mungkin yang dibukanya lama-lama bukan sesuai dengan usianya, itu yang lebih bahaya. Jadi ya kalau dibilang manfaatnya jadi akhirnya sedikit ketimbang yang tidak bermanfaatnya yang didapat oleh anak, atau kerugiannya yang didapat oleh anak daripada manfaatnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sangat prihatin sekali saya melihat perkembangan anak-anak, karena saya memang concern di sana. Saya melihat banyak sekali anak-anak yang perkembangannya pada akhirnya terlambat. Harusnya di usia tertentu dia sudah mempunyai kemampuan sesuai dengan gitu kan tugas perkembangan si anak, tapi ini malah tidak. Akhirnya kan taruhlah usianya misalnya 3 tahun, tapi kemampuan mentalnya ada di usia 1 tahun, kebayangkan? Jadi dia sudah terlambat 2 tahun. Kalau kita mengejarnya mau berapa lama? Sedangkan waktu tidak bisa kita hentikan, terus berjalan. Ini kalau anak tidak distimulasi, mau bagaimana? Nah itu seringkali masih banyak orang tua yang ngeyel gitu dok. Nah, ini mungkin juga teguran untuk kita semua ya. Ya memang kalau tadi Bu Widi bilang sudah zamannya ya. Ya memang namanya zaman sih, kita tidak bisa mundur atau kita tidak bisa majukan ya. Betul. Cuman pertanyaannya mungkin sebetulnya kalau dari pandangan saya ini sudah siapkah Nah, itu. kita dengan zaman yang sekarang? Betul. Di mana fasilitas itu sudah ada. Tapi kadang kita tidak tahu cara menggunakannya dengan baik seperti apa. Nah, tadi Bu Widi sampaikan bahwa banyak orang tua mungkin menganggap ini solusi. Ya kan saya nih sibuk gini itu, anak nggak ada yang ngurus. Ya udah kasih aja HP kan gitu kan. Tenang, udah dianggapnya sudah selesai. Iya, betul. Ini adalah sebagai solusi. Ternyata seperti yang tadi Bu Widi sampaikan, bahkan ya saya sangat khawatir sekali tadi ya. Ketika anak usia 3 tahun ternyata usia mentalnya baru 1 tahun. Ini kan sangat berbahaya ya. Iya, betul. Itu kalau ketahuan umur 3 tahun. Bayangkan kalau ketahuannya umur 5 tahun, usia mentalnya tetap baru 1 tahun. Ini tentu saja akan menjadi sebuah masalah ya. Betul. Ya karena itulah saya senang bisa berbicara dengan Bu Widi, karena kita sama-sama concern. Kita harus ingat bahwa kadangkala apa yang kita lakukan akibatnya bukan untuk kita ya, tapi itu tadi untuk anak-anak, untuk orang-orang yang kita cintai. Dan ya kalau kami mau enak sih sebetulnya ya nggak apa-apa kan, jadi sumber duit ya. Kalau buat saya seorang dokter, ya Anda sakit itu jadi sumber duit, buat saya nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kan kita juga concern bagaimana membuat bangsa ini, bagaimana membuat masing-masing keluarga menjadi lebih baik. Jangan sampai kita melakukan suatu kesalahan, apalagi karena kita tidak tahu ya tadi ya. Kita menganggap ini sebuah solusi, ternyata, mudah-mudahan dengan pembicaraan ini kita semua lebih paham bahwa ternyata ada potensi bahaya. Bukan tidak boleh tentunya kan, bukan tidak boleh memberikan anak HP, karena ada juga tadi ada mainan edukatif, ada melatih anak untuk mendengarkan bahasa-bahasa, itu ada juga yang bermanfaat seperti itu. Tapi tadi kalau sudah kelewatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, nah ini ternyata potensi-potensi bahaya yang tadi Bu Widi sebutkan itu nyata, dan Bu Widi ini sudah terbukti mendapatkan tadi sampai 20 kasus per bulan. Betul. Bayangkan ya, 20 kasus per bulan, ini mau jadi seperti apa bangsa dan negara ini nanti ya. Ini kalau dari Bu Widi sendiri untuk membahas, ya mungkin kan itu tadi ya, mungkin ada ya beberapa alasan lah orang tua kenapa melakukan seperti itu. Ya mungkin yang pertama tadi mungkin sudah saya sebutkan, mungkin ya pengetahuannya nggak ada, dipikirnya ya udah itu solusi. Tapi apakah mungkin juga ada sebab-sebab lain yang dari sepengalaman Bu Widi yang menyebabkan ya akhirnya anak ini dibesarkan oleh HP, bukan ya selayaknya orang tua dan anak pada umumnya. Nah kalau dari pengalaman Bu Widi, apa lagi nih mungkin yang bisa menyebabkan kasus-kasus seperti ini? Memang tidak yang datang ya, tidak seluruhnya orang tua yang tidak paham dampaknya ya. Malah justru banyak orang tua yang sudah tahu dampaknya dok. Itu yang saya bilang, Ibu tahu dampaknya? Iya tahu katanya gitu. Jadi anak saya nanti nggak bisa begini gitu. Tahu, tapi mengapa gitu kan? Masih juga dikasih. Ya karena saya
Kalau anak saya misalnya minta, terus saya nggak kasih, saya tuh bising sama teriakannya. Kemudian saya juga nggak ada waktu untuk ngajak dia bermain. Artinya apa? Orang tua jadi masih banyak yang dikendalikan oleh anak. Kebalik dok. Kalau kita zaman dulu ya, kita tuh kalau mau ngebantah orang tua tuh nggak berani ya. Jadi kita yang selalu dikendalikan oleh orang tua. Zaman sekarang malah kebalikannya, banyak orang tua yang justru dikendalikan oleh anak. Jadi lebih baik dikasih daripada anak marah-marah, daripada anak banting barang, daripada anak nggak mau makan, daripada anak nanti nangis. Jadi itulah senjata anak agar apa? Agar apa yang dia mau didapat. Nah, orang tua kalah gitu. Ini ada apa gitu kan? Berarti ada sesuatu juga nih dok. Iya. Nah, itu para kawargian ya. Jadi banyak ya katakanlah mungkin pasangan-pasangan ya yang menikah ini sebetulnya belum punya modal yang cukup tadi dari segi pengetahuan atau bahkan dari segi parenting tadi ya, bagaimana kita menghadapi anak yang ya katakanlah tadi merengek ya, bagaimana kita mengatakan kepada anak bahwa sesuatu itu tidak boleh. Itu banyak sekali masalah-masalah tersebut yang akhirnya ya seperti ini, ya udahlah, yang penting anak diem, yang penting anak tenang, yang penting anak gak gangguin saya, gak ngeribetin saya. Kembali lagi ya, kalau kita bicara benar dan salah ya mungkin tergantung situasi dan kondisi masing-masing orang tua, betul ya. Tapi yang kita harus paham bahwa tadi apapun yang kita putuskan atau lakukan sebagai orang tua, ingat anak yang jadi korban atau yang jadi akibatnya. Maka ya sekali lagi mungkin kita nggak bisa bahas satu-satu ya untuk katakan solusinya ya, karena tadi sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing orang. Tadi Ibu bilang ya ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, ada yang tahu tapi nggak bisa gitu kan. Ada yang ternyata mungkin ya kembali kalau prinsip parenting paling sederhana, dan anak bermasalah pasti lingkungannya bermasalah atau bahkan orang tuanya bermasalah. Iya, betul. Maka ya kalau kita melihat anak bermasalah, tentu kita tidak bisa hanya perbaiki anaknya, tapi kita harus mengajak lingkungannya tadi, terutama orang tuanya untuk bisa aktif ya. Nah sehingga ya bagi Anda mungkin para kawargian yang melihat video ini dan kemudian merasa bahwa oh iya ya, kok saya kayaknya ada kecurigaan ke arah sana nih. Ini anak saya udah mulai begini begitu. Nah itu nanti silakan hubungi juga Bu Widi atau terapis kesehatan lainnya untuk penilaian tadi ya. Jangan sampai ya mungkin ini memang karena fisiknya atau memang karena tadi ya ibaratnya pola asuh kita ternyata bermasalah ya. Oke, mungkin sebagai penutup tadi ya, ini sangat menarik sekali sebetulnya, apalagi tadi ya kalau kita mungkin kedepannya ada interaksi, ini mungkin akan banyak ya ibu-ibu yang ingin nanya nih anak saya gimana kan. Tapi ya untuk kali ini mungkin karena ini masih berupa informasi ya, ada pesan apa mungkin sebagai penutup yang ingin Bu Widi sampaikan kepada para kawargian atau mungkin ya yang merasa kayaknya saya butuh nih untuk konsultasi atau apa ya. Hanya sedikit pesan saja untuk orang tua, ini hanya berbagi sharing aja sebenarnya ya dok ya. Agar orang tua jangan melihat anak sekarang, tapi lihat masa depannya nanti. Saya bilang mau repot sekarang atau mau repot nanti. Saya seringkali bilang sama orang tua begitu, Ibu atau Bapak mau repot sekarang atau mau repotnya nanti. Artinya begini, kalau misalnya anak tadi ya usia yang masih kecil, dia masih lempar-lempar barang, nangis kalau minta sesuatu, mau dikasih sekarang, tenaga anak masih bisa kita tahan karena dia masih kecil, tenaga kita masih kuat. Tapi kalau ini dibiarkan dan itu menjadi pola senjata buat anak ketika nanti dia sudah besar, tenaga kita berkurang, tenaga dia yang nanti bakal berlebih. Apakah kita bisa nahan dia? Tidak kan ya dok ya? Nah, berarti kan mau repot sekarang atau repot nanti? Nanti malah mungkin lebih repot lagi mengendalikan emosi anak, kemarahan anak ketika dia tidak bisa menahan sesuatu. Bijak-bijaklah memberikan handphone kepada anak gitu, dengan waktu yang terbatas, perjanjian, ada kontrol di situ gitu. Jadi agar anak juga untuk keterampilan atau tugas perkembangan yang lain juga bisa berkembang
sesuai dengan usianya. Jadi tidak dengan segi bahasa saja, tapi sosial personal sosialnya juga, kemudian kemampuan yang lain, kemampuan misalnya problem solvingnya dia kalau misalnya bermain dengan teman atau menghadapi suatu masalah. Jadi banyak hal-hal yang lain yang masih bisa dikembangkan. Ya, jadi saran saya kepada orang tua, tolong mulai sekarang sayangi, benar-benar sayangi anak para kawargian dan untuk masa depan anak-anak juga. Itu luar biasa sekali ya. Jadi ya saya sepakat dengan Bu Widi. Bahkan saya kadang-kadang juga sebagai seorang dokter kan banyak ya orang tua membawa anaknya berobat, tapi seolah-olah tidak bisa mengendalikan gitu kan. Oh ini sukanya makan pedas, oh ini mah main game melulu. Oh, ya pertanyaan kan cuma satu, yang ngasih makan sama yang ngasih HP siapa? Nah kok terus malah nggak bisa mengendalikan, ini gimana ceritanya gitu kan. Ya bahkan saya sampai mungkin agak lebih ekstrim ya, saya bilang kalau Anda lakukan seperti ini terus, Anda bukan membesarkan anak, Anda sedang menyiapkan masalah. Ya, betul. Iya, ya karena itu tadi, selain tenaga kita, mungkin nanti ketika dia gede, udah jelas pasti kalah. Kedua, kemauannya udah macam-macam ya, ada yang nanti terjebak narkoba, ada yang terjebak bullying, ada yang terjebak, ya katakanlah bucin dia, jadi malah nurutin pasangannya, pacarnya daripada orang tuanya, lebih nurutin teman-temannya. Ini banyak sekali sebetulnya ya masalah-masalah yang ternyata awalnya adalah dari pola asuh pada saat anak-anak ya. Iya, betul Dan sekali, Dok. ya inilah yang semoga video kali ini membuka tadi yang Ibu bilang bahwa jangan hanya berpikir sekarang akibatnya, tapi di masa depannya. Kenapa? Karena ya di masa depan itulah yang mungkin kita justru sudah tidak punya kontrol lagi terhadap anak, dan harapannya tentu sebetulnya kontrol itu ada dalam dirinya. Tapi ya kalau seperti ini terus ya tentu saja kontrol itu tidak akan berkembang ya. Dan seperti yang tadi kita sampaikan ya, kalau nanti para kawargian saya mungkin ada yang merasa bermasalah atau katakan tadi mungkin ingin konsultasi, nah nanti bisa hubungi juga Bu Widi ya. Oke, terima kasih Bu Widi atas pencerahannya ini. Sekali lagi memang juga bagi saya menambah juga ilmu parenting ataupun ilmu tentang perkembangan anak ya, perkembangan jiwa anak terutama ya. Mudah-mudahan juga bagi para kawargian menjadi informasi yang bermanfaat. Jika ada kritik ataupun saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas, silakan nanti komen di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk klik dan subscribe akun YouTube dari Sayga Hipnoterapi Bandung. Di Instagram juga kita ada akun media sosialnya di Sayga Hipnoterapi Bandung. Dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai hipnoterapi ataupun terapi kesehatan mental lainnya, silakan bisa kunjungi juga website kami di hipnoterapibandung.com. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan menambah ilmu kita semua, sekali lagi demi bangsa dan negara yang lebih baik. Terima kasih. Salam eling, waspada, lan sayaga.